Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah yang benar. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian dapat terus mengikuti update dari channel ini. Ditunggu saran dan usulan kalian di kolom komen supaya channel ini makin disukai dan berkembang. Demikian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan, jangan segan-segan tanyakan di kolom komen, saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Oke guys, langsung saja kita bahas topik kita kali ini, yaitu embedded question. Embedded question adalah pertanyaan sebagai bagian pertanyaan lainnya atau sebuah pernyataan. Misalkan, pertanyaan langsung, what time is it now? Jam berapa sekarang? Embedded questionnya, could you tell me what time is it now? Bisakah kamu memberitahu saya jam berapa sekarang? Kadang-kadang native speaker cenderung untuk menggunakan bentuk ini daripada menggunakan kalimat tanya secara langsung ketika bertanya atau meminta sesuatu, karena akan terdengar lebih sopan. Bisa juga dipakai sebagai sebuah pernyataan atau pertanyaan tidak secara langsung atau indirect questions. Pertanyaan langsung, where does he work? Di mana dia bekerja? Pertanyaan tidak langsungnya atau embedded questionnya, I don't know where she works. Saya tidak tahu di mana dia bekerja. Pertanyaan langsung, what happened? Apa yang terjadi? Pertanyaan tidak langsungnya atau embedded questionnya, we are trying to find out what happened. Kita sedang mencari tahu apa yang terjadi. Beberapa contoh kalimat yang sering digunakan sewaktu menggunakan embedded question. I wonder. Saya bertanya-tanya. I wonder why she said that. Saya bertanya-tanya mengapa dia mengatakan itu. I wonder why she said that. I'm not sure. Saya tidak yakin. I'm not sure why I started this. Saya tidak yakin kenapa saya mulai ini. I'm not sure why I started this. I don't know. Saya tidak tahu. Atau I wanted to know. Saya ingin tahu. I have no idea. Saya tidak punya ide. I don't know what they are doing. Saya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. I don't know what they are doing. Kita bisa gantikan I don't know-nya dengan I wanted to know misalkan. I wanted to know what they are doing. Saya ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan. I don't know what they are doing. Atau kita bisa juga gantikan dengan I have no idea. I have no idea what they are doing. Saya tidak punya ide apa yang sedang mereka lakukan. I have no idea what they are doing. I'd like to know. Saya ingin tahu. I'd like to know when we are going to arrive. Saya ingin tahu kapan kita akan tiba. I'd like to know when we are going to arrive. I can't remember. Saya tidak dapat mengingatnya, atau I don't remember, saya tidak ingat, atau I forgot, saya lupa. I can't remember where his house is. Saya tidak dapat mengingat di mana rumahnya. I can't remember where his house is. Kita bisa gantikan dengan I don't remember. I don't remember where his house is. Saya tidak ingat di mana rumahnya. I don't remember where his house is. Atau I forget where his house is. Saya lupa di mana rumahnya. I forget where his house is. Can you remember? Bisakah kamu ingat? Atau do you remember? Apakah kamu ingat? Can you remember when we first met? Dapatkah kamu mengingat kapan kita pertama kali bertemu? Can you remember when we first met? Atau do you remember when we first met? Apakah kamu ingat kapan pertama kali kita ketemu? Do you remember when we first met? Can you tell me? Atau yang lebih sopan, could you tell me? Bisakah Anda memberitahu saya? Can you tell me what the time is? Bisakah Anda memberitahu saya jam berapa sekarang? Can you tell me what the time is? Do you know? Apakah kamu tahu? Do you know where the nearest supermarket is? Apakah kamu tahu di mana supermarket yang terdekat? Do you know where the nearest supermarket is? Let's ask. Mari kita
mari kita tanyakan, atau let's find out, mari kita cari, atau we need to find out, kita butuh untuk mencarinya. Let's ask what time the show starts. Let's ask what time the show starts. Mari kita tanyakan jam berapa pertunjukannya dimulai. Let's find out. Let's find out what time the show starts. Ayo kita cari tahu kapan pertunjukannya dimulai. We need to find out. We need to find out what time the show start. Kita ingin tahu atau kita perlu untuk mencari tahu jam berapa pertunjukannya dimulai. The question is, pertanyaannya adalah, the question is where he is now. Pertanyaannya adalah di mana dia sekarang. The question is where he is now. Who knows? Who knows where we went? Who knows where we went? Siapa yang tahu kemana dia pergi? Would you mind explaining? Apakah kamu tidak keberatan menjelaskan? Would you mind explaining why he left? Would you mind explaining why he left? Apakah kamu tidak keberatan menjelaskan kenapa dia pergi? Kita lanjutkan. Beberapa ketentuan dalam menggunakan atau membentuk embedded questions. Di embedded question tidak lagi digunakan bentuk kalimat tanya atau question, tetapi bentuk kalimat positifnya. Contohnya, untuk pertanyaan langsung, what is her name? Siapa namanya? Embedded questionnya, I don't know what her name is. Jadi antara is dengan her name, kita balik sehingga dia menjadi kalimat positif, bukan kalimat tanya lagi. Atau lebih gampangnya, auxiliary-nya kita letakkan setelah subjek. Artinya itu kalimat positif. Kalau auxiliary-nya kita letakkan sebelum subjek, maka itu kalimat pertanyaan. Contoh yang lain, can I help you? Bisa aku bantu kamu? Embedded question-nya, I'd like to know if I can help you. Saya ingin tahu apakah saya bisa membantu kamu. Can I? Dengan I can, kita balik letaknya. Jika bentuknya pernyataan, maka tidak digunakan tanda tanya tetapi tanda titik dalam penulisannya, karena kita tidak bertanya. Who loves Julie? Pertanyaan secara langsung. Siapa yang cinta Julie? Embedded questionnya, I don't know who loves Julie. Saya tidak tahu siapa yang cinta Julie. Karena itu pernyataan dan bukan pertanyaan, maka kita hilangkan tanda tanyanya dalam penulisannya. Is she a teacher? Itu penulisannya kurang A. Is she a teacher? Apakah dia seorang guru? I wanted to know if she is a teacher. Aku ingin tahu apakah dia seorang guru. I wanted to know if she is a teacher. Di balik letaknya antara she dengan is she menjadi she is. Oke, dan tanda tanyanya kita hilangkan, diganti dengan tanda titik dalam penulisannya. Kita lanjutkan. Jika pertanyaannya menggunakan 8 W, 1H, what, where, when, how, which, dan sebagainya, tetap kita pakai tanda tanya tersebut, kata tanya tersebut. Pertanyaan langsung, where is the station? Di mana stasiunnya? Embedded question, I wonder where the station is. Saya bertanya-tanya di mana stasiunnya. Where-nya tetap dipakai, tetapi antara is the station dengan the station-nya kita balik. Jadi, I wonder where the station is menjadi kalimat positif. Dan tidak perlu lagi kata tanya. How much is the chocolate? Berapa harga coklatnya? I don't know how much the chocolate is. Saya tidak tahu berapa harga coklatnya. How much tetap dipakai. Is dengan the chocolate kita balik letaknya menjadi chocolate, the chocolate is. Number 4. Jika pertanyaannya menggunakan do atau does, atau dalam hal ini adalah simple present, kita gantikan dengan verb 1.
Jika pertanyaan menggunakan did atau simple past, kita gunakan atau kita gantikan dengan verb to. Contohnya, where do you live? Di mana kamu tinggal? I wonder where you live. Karena do atau does, maka kita tetap menggunakan verb one. I wonder where you live. Saya bertanya-tanya di mana kamu tinggal. When did they leave the hotel? Kapan mereka meninggalkan hotel? Karena pertanyaannya menggunakan did, maka kita gantikan dengan verb to dan did-nya dihilangkan. I wonder where they left the hotel. I wonder when they left the hotel. Saya bertanya-tanya kapan mereka meninggalkan hotel. What did he say? Apa yang tadi dia katakan? What did he say? Did kita ganti dengan verb to. Could you tell me what he said? Could you tell me what he said? Bisakah kamu memberitahu saya apa yang dia tadi katakan? Kita lanjutkan. Number 5. Jika pertanyaannya menggunakan auxiliary verb selain do, does, dan did yang tadi, yaitu am, is, are, has, have, was, were, had, will, ataupun model seperti can, could, must, dan seterusnya, maka gantikan auxiliary tersebut dengan if atau whether or not. Contohnya, is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Embedded questionnya bisa, I wanted to know if she is a teacher. Aku ingin tahu jika dia seorang guru. I wanted to know if she is a teacher. Jadi, is-nya kita gantikan dengan if. Auxiliary, karena pertanyaannya menggunakan auxiliary, maka kita tambahkan if. Setelah itu, is she, kita balik menjadi she is, menjadi kalimat positif. Contoh yang lain jika kita memakai whether. I wanted to know whether she is a teacher. Jadi sama saja, hanya if-nya digantikan dengan whether. Aku ingin tahu apakah dia seorang guru. Whether di sini kita terjemahkan dengan apakah. Kalau if kita terjemahkan dengan jika. Whether bisa juga kita berikan whether or not. I wanted to know whether or not she is a teacher. Saya ingin tahu apakah dia seorang guru atau bukan. I wanted to know whether or not she is a teacher. Whether or not bisa kita pisahkan. I wanted to know whether she is a teacher or not. I wanted to know whether she is a teacher or not. Artinya sama, saya ingin tahu apakah dia seorang guru atau bukan. Contoh yang kedua, could you help me? Jika kita gunakan if, I'd like to know if you could help me. Saya ingin tahu jika kamu bisa membantu saya. Kita tambahkan if karena tidak ada 8W1H atau pertanyaannya menggunakan auxiliary could, yaitu model auxiliary. Terus kita balikkan antara could you yang berupa pertanyaan menjadi you could yang berarti kalimat positif. Menjadi I'd like to know if you could help me. Saya ingin tahu jika kamu mau membantu saya. If-nya bisa kita gantikan dengan whether. I'd like to know whether you could help me. Saya ingin tahu apakah kamu bisa membantu saya. Whether bisa kita gantikan dengan whether or not. I'd like to know whether or not you could help me. Saya ingin tahu apakah kamu bisa membantu saya atau tidak. Whether or not bisa kita pisahkan. I'd like to know whether you could help me or not. Saya ingin tahu apakah kamu bisa membantu saya atau tidak. Semoga dimengerti. Kita lanjutkan. Number 6. Kadang-kadang bisa juga digunakan infinitive. Infinitive itu yaitu bentuk verb one yang masih ada to-nya yang menunjukkan bahwa itu kata kerja. What must I bring to England?
apa yang harus saya bawa ke Inggris? Embedded questionnya, I don't know what I must bring to England. Saya tidak tahu apa yang harus saya bawa ke England. Kita bisa gantikan bentuk itu dengan infinitive. I don't know what to bring to England. Masnya kita hilangkan. I don't know what to bring to England. Saya tidak tahu apa untuk dibawa ke Inggris. To di sini bisa kita terjemahkan dengan untuk. Contoh yang lain. Where could I look for her? Di mana saya bisa mencarinya? Where could I look for her? Embeddednya. Could you tell me where I could look for her? Bisa kamu beritahu saya di mana saya bisa mencarinya? Atau kita gantikan dengan infinitive. Could you tell me where to look for her? Could you tell me where to look for her? Bisa kamu beritahu saya di mana untuk mencarinya? Contoh yang lain, how should I prepare for a train journey? Apa yang seharusnya saya siapkan untuk perjalanan kereta api? I'm not sure how I should prepare for a train journey. Aku tidak yakin apa yang harus aku siapkan untuk perjalanan kereta api. Atau dengan infinitive, I'm not sure how to prepare for the train journey. Saya tidak yakin bagaimana untuk menyiapkan perjalanan dengan kereta api. Contoh yang lain, what should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Embedded questionnya, please tell me what should I do? Tolong beritahu aku apa yang seharusnya aku lakukan. Atau dengan infinitive, please tell me what to do. Tolong beritahu saya apa untuk dilakukan. Please tell me what to do. Kita lanjutkan. Jangan gunakan singkatan S plus auxiliary pada akhir kalimat. What time is it now? Embedded questionnya, could you tell me what time it's now? Itu salah. Kita tidak boleh singkat. Jadi seharusnya, could you tell me what time it is now? Bukan is it lagi, tetapi menjadi it is. Itu kita balik supaya dia menjadi kalimat positif. Who is she? Siapa dia? Could you tell me who she is? Itu tidak benar. Yang benar adalah, could you tell me who she is? Contoh yang lain. How tall are they? Seberapa tinggi mereka? Do you know how tall they are? They are? Tidak boleh, tetapi do you know how tall they are? Contoh yang lain, how much is it? Berapa harganya? Can you tell me how much it's? Itu tidak boleh, harus utuh. Can you tell me how much it is? Oke, sekarang kita coba dengan latihan. Oke, kita lihat jawabnya. Number 1, do you know how tall they are? Itu yang betul. Yang B, is it? Jelas salah, harusnya dibalik. It is. Yang C juga salah, his. Harusnya he is. Tidak bisa singkat seperti itu. Do you know how tall they are? Apakah kamu tahu seberapa tinggi mereka? Can you tell me where you were born? Can you tell me where you were born? Bisa Anda beritahu saya di mana Anda lahir? Were you tidak bisa karena itu tetap merupakan kalimat tanya. You are tidak bisa karena lahirnya sudah lampau. You were. Number 3, which is not correct.
I want to know when he is going to get a job. Saya ingin tahu kapan dia akan mendapatkan pekerjaan. Yang tidak betul adalah, ini yang betul adalah he is. Yang tidak betul adalah is he, karena dia dibalik. I'm sorry. Number 3 yang seharusnya yang tidak betul adalah is he, yang A. Sedangkan he is betul dan his masih boleh karena dia bukan di akhir kalimat. So, I want to know when he is going to get a job atau I want to know when he's going to get a job. Itu dua-duanya betul. Jadi yang salah adalah yang A, is he, karena dia belum dibalik, masih berupa pertanyaan. Number 4, I wonder whether he's moved house yet. Aku bertanya-tanya apakah dia sudah pindah rumah. Di dalam embedded question, kita tidak menggunakan when atau where. Tetapi yang kita gunakan adalah whether atau if. Number 5, I've no idea whether Jane eats meat or not. Saya tidak punya ide apakah Jane memakan daging atau tidak. Di dalam embedded question, kita tidak lagi menggunakan does seperti yang ada di A dengan yang ada di B, sehingga yang betul adalah C. Number 6, choose the correct sentence. Yang betul adalah please tell me what your plans are after you graduate. Please tell me what your plans are after you graduate. Bisakah kamu beritahu saya apa rencanamu setelah kamu lulus? Yang B adalah salah karena what are you going masih berupa pertanyaan, harusnya dibalik. I wondering if you knew what time is it. Is it juga masih berupa pertanyaan, harusnya I was wondering if you knew what time it is. Baru itu betul. Kita lanjutkan. Oke, number 7, choose the correct sentence. Pilih mana kalimat yang benar. Yang benar adalah I wish I knew where I left my glasses. Aku harap aku tahu di mana tadi aku meninggalkan kacamataku. Yang B salah. Does anyone know what is the color? Itu masih pertanyaan, seharusnya does anyone know what the color of an eagle's egg is? Number C, does anyone know why was today's meeting postponed? Itu juga salah, seharusnya does anyone know why today's meeting postponed was? Kenapa meeting hari ini ditunda? Choose the correct sentence. Number 8, yang betul adalah yang C. Does anyone know why Carol was absent from class yesterday? Apakah setiap orang tahu kenapa Carol absen dari kelas kemarin? Yang A, have you decided whether or not? Bukan are you going, tetapi seharusnya you are going to buy a car. Bisa kita tambahkan dengan or not belakangnya. Yang B, I wish I knew what is the time now. Seharusnya I wish I knew what the time is now. Choose the correct sentence. Number 9. Yang benar adalah do you know whether or not they are going to have a big party? Apakah Anda tahu? Apakah kamu tahu apakah mereka akan
mengadakan pesta yang besar atau tidak? Do you know whether or not they are going to have a big party? Number B. I wonder why is the cafeteria is so crowded today. I wonder why is the cafeteria. Sorry, itu is-nya double. Seharusnya I wonder why the cafeteria is so crowded today. Jika is-nya ditaruh di belakang the cafeteria maka menjadi betul, tetapi jika diletakkan sebelum the cafeteria maka itu salah. Do you know where are they going to stay while they are visiting us? Do you know where are they going? Are they going-nya seharusnya they are going dibalik. Choose the correct sentence. I wish I knew where the best place in Victoria to buy shoes. Itu salah. Jadi seharusnya where the best place is in Victoria to buy shoes. Could you tell me when the next train is supposed to arrive? Itu sudah betul. Bisakah Anda memberitahu saya kapan kereta api yang berikutnya datang atau tiba? Are you of the reason why is she not in the class today? Pertanyaannya mungkin terlalu banyak are. Are you of the reason why is she not in the class today? Does anyone know what the topic of today's lecture is? Jadi yang ini pertanyaannya salah. Kita lanjutkan dengan exercise selanjutnya. Oke, kita lihat jawabannya. Number 11. Where does she live? Di mana dia tinggal? I don't know where she lives. Kita buat menjadi positif dan dasnya kita hilangkan, digantikan dengan kata kerja pertama, verb 1. I don't know where she lives. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. What arrived in the post? What arrived in the post? Apa yang datang di kotak surat? I don't know what arrived in the post.
Saya tidak tahu apa yang datang. Karena pertanyaannya arrived, bisa juga memakai what did arrive, maka kita gantikan dengan bentuk yang kedua dan susunannya kita balik. I don't know what arrived in the post. Number 13, how did they have the idea? Bagaimana mereka mempunyai ide itu? Karena pertanyaan menggunakan did, maka kita gantikan dengan verb to. Kata kerjanya menjadi had. I don't know how they had the idea. When is she working? I don't know when she is working. Tinggal kita balik saja antara is she menjadi she is. Why did she leave? Pertanyaan menggunakan did. Did-nya harus kita hilangkan. Kita gantikan dengan verb to. Leave menjadi left. I don't know why she left. Has she eaten? Apakah dia sudah makan? I don't know if she has eaten. Karena selain do does, maka semua pertanyaan yang dimulai dengan auxiliary kita memakai if atau whether. I don't know whether she has eaten juga boleh. Kita juga bisa memakai I don't know whether she has eaten or not. Atau I don't know whether or not she has eaten. Banyak versinya. Number 17. Have they found a flat? Apakah mereka sudah menemukan flat atau apartment? I don't know if they have found a flat. Sama pertanyaannya menggunakan auxiliary. Karena they maka menggunakan have. Dan tinggal kita tambahkan if. I don't know if they have found a flat. Atau whether. I don't know whether they have found a flat. Number 18. Did the teacher go on the test? Apakah gurunya melanjutkan dengan test? I don't know if the teacher went on the test. Pertanyaannya menggunakan did, gurunya kita gantikan menjadi when. Susunannya kita balik. I don't know if the teacher went on the test. Did Julie like school? Sama pertanyaannya menggunakan did, kita hilangkan did-nya, like-nya kita rubah menjadi verb to dan susunannya dibalik. I don't know if Julie liked school. Saya tidak tahu apakah Julie suka sekolah. Will David get a new job? Akankah David mendapatkan pekerjaan baru? Sama, pertanyaan ini menggunakan auxiliary, maka kita memakai if. I don't know if David will get a new job. Number 21. Whose socks are those? Kaos kaki siapa itu? I don't know whose socks those are. Saya tidak tahu kaos kaki siapa itu. Milik siapa itu? Where is the office? Di mana kantornya? I don't know where the office is. Tinggal kita balik. I don't know where the office is. Who drinks coffee? Pertanyaannya menggunakan verb one karena who bisa langsung diikuti oleh verb one tanpa kita harus gunakan does atau do. Sehingga kita tinggal tetap seperti itu. I don't know who drinks coffee. Ini spesial jika menggunakan who. Okay, number 24. How did it happen? Bagaimana itu terjadi? Karena did, maka happen-nya kita verb to-kan dan susunannya dibalik. I don't know how it happened. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Kita lanjutkan.
Oke, kita lihat number 25. Why will she be sleeping at 7 p.m.? Mengapa dia akan sedang tidur jam 7 malam? Karena pertanyaannya menggunakan why, 8W1H, kita tidak perlu lagi menambahkan if atau whether. Tinggal susunannya kita balik. I don't know why she will be sleeping at 7 p.m. Will I pass the exam? Karena pertanyaan ini tidak menggunakan 8W1H dan langsung auxiliary, maka perlu kita tambahkan if atau whether. I don't know if I will pass the exam, atau I don't know whether I will pass the exam. Saya tidak tahu apakah dia akan lulus. Saya tidak tahu apakah saya akan lulus ujian. Does Jenny own a car? Apakah Jenny memiliki sebuah mobil? Karena pertanyaan menggunakan does, maka tinggal kita gantikan O-nya menjadi verb 1. Di sini sudah verb 1, tetapi karena pelakunya adalah tunggal, yaitu Jenny, maka perlu kita tambahkan S. I don't know if Jenny owns a car. Number 28. Had I had dinner before I met Jack? Apakah saya sudah makan malam sebelum saya bertemu dengan Jack? I don't know if I had dinner before I met Jack. If I'd had dinner before I met Jack. Karena pertanyaan menggunakan had, maka yaitu auxiliary, maka kita juga perlu menambahkan if atau whether. I don't know whether I'd had dinner before I met Jack. Is the boss coming today? Apakah bos datang hari ini? Pertanyaan menggunakan auxiliary, yaitu is, maka kita tambahkan if. I don't know if the boss is coming back today. Saya tidak tahu apakah bos datang hari ini. Has Amanda got a new job? Pertanyaan menggunakan auxiliary has, maka kita tambahkan if. I don't know if Amanda has got a new job. Saya tidak tahu apakah Amanda memiliki pekerjaan yang baru. Sudah memiliki pekerjaan yang baru. Number 31. Where did John put the report? Karena pertanyaannya ada did, maka put-nya kita gantikan dengan verb to. Tapi dalam hal ini karena put sama, put, verb to dengan verb 3-nya sama, maka do you know where John put the report? Put yang di sini adalah verb to. Number 32. What's the date, please? What is the date, please? Tanggal berapa sekarang? Can you tell me what the date is, please? Is the date-nya kita gantikan posisinya, kita balik menjadi what the date is. Number 33. Is the flight going to be on time? Pertanyaannya menggunakan auxiliary, tidak menggunakan 8W1H, maka kita perlu tambahkan if atau whether. I wonder if the flight is going to be on time. Saya bertanya-tanya apakah penerbangannya akan tepat waktu. I wonder whether the flight is going to be on time. I wonder whether or not the flight is going to be on time. I wonder whether the flight is going to be on time or not. Bisa seperti itu. Number 34. Who is Jennifer dating? Siapa teman kencannya Jennifer? I wonder who Jennifer dating is. Saya bertanya-tanya siapa kencan daripada Jennifer. Did it work? Karena pertanyaannya menggunakan did, maka kita verb to can. Did-nya kita hilangkan. I've no idea whether it worked or not. I've no idea whether it worked or not. Saya tidak punya idea apakah itu bekerja atau tidak. Oke, teman-teman. Jadi sekian dulu pelajaran di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi. Dan sekali lagi mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Okay guys, see you on the next video and bye-bye.